Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hari Channel Jakarta. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali perjumpaan kita. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Pada tayangan 180 ini kita akan membahas mengenal lebih dekat ilmu tajek pada Tosana Haji. Pada kesempatan ini saya akan review 2 pusaka terkait dengan kemarin ada teman yang bertanya tentang keris tuban, makanya yang saya kasihkan contoh tentang keris tuban yaitu tentang keris nomor 8601, 8601 dan 8253. Mari kita segera mulai saja. Kita sama-sama memahami bahwa di dalam suatu pentahapan ilmu perkerisan itu ada 3. Yang pertama, orang akan mencoba belajar keris pada level tanting. Kedua, tajek. Ketiga, tayuh. Kalau kita melihat keris dari sisi aspek tanting, berarti kita akan melihat keris secara eksoteri. Dia akan dilihat sebagai benda seninya. Dia akan melihat detailnya, gayanya, sepuhnya, hanya dari aspek kebendaannya. Makanya di dalam suatu keris kita lihat sebagai semacam pemahaman eksoteri. Namun ketika kita bicara tajek, sejatinya tajek itu adalah ilmu filosofi tentang Tosana Haji. Nah, kalau bicara tentang filosofi Tosana Haji, ya di dalamnya ada simbol, doa, dan harapan. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah tayuh ini menurut saya sangat personal. Yang sangat tidak enak juga kalau kita bahas di dalam suatu diskusi atau apa, karena tayuh itu sifatnya personal. Ada seseorang melihat dalam semacam satu sisi dalam keris itu secara kodam, ada yang melihatnya seperti kayak kakek-kakek tua, ada yang seperti kayak wanita cantik. Kita sama-sama tahu tayuh itu adalah sangat personal. Bisa dengan cara kita melakukan penyandingan pada saat tidur kita, atau kita bungkus dengan kain kayak seperti kita gerakkan seperti kayak pendulum untuk seolah-olah kita berkomunikasi dengan Tosana Haji tersebut. Namun saya sarankan mari kita mempersonalkan untuk urusan ilmu tentang masalah tayuh, karena itu akan menimbulkan sesuatu perbedaan yang ujungnya tidak ada gunanya. Itu sesuatu yang benar-benar sangat personal. Mari kita balik pada tayangan 180 ini tentang yang kedua, yaitu tajek, yaitu filosofi yang menurut saya di dalamnya ada isinya simbol, doa, dan harapan. Kalau kita ingin tahu sebenarnya apa sebenarnya secara filosofi daripada Tosana Haji, ya saya pikir itu pasti sangat terkait dengan yang namanya harapan seseorang. Orang itu punya harapan itu selalu. Daripada sakit mendingan sehat, daripada mati muda mendingan mati tua, daripada miskin mendingan kaya. Selalu 3 hal itu yang akan dicoba lakukan oleh orang, diikhtiarkan untuk meraih yang terbaik. Namun kita sama-sama tahu bahwa hasil akhirnya bukan kita sang penentu, namun harapan adalah sesuatu yang tidak salah. Ketika kita bicara tentang ilmu tajek dari aspek keris, nah dari keris itu kita bisa lihat dari sisi dapurnya, dapur apa, filosofinya apa, kemudian pamor apa, tajeknya apa. Hanya saja selain keris yaitu pedang atau tombak mayoritas. Hanya kita bisa lihat dari aspek pamornya saja. Untuk itu mari kita mulai aja sambil kita mereview, kemudian kita bicara tentang ilmu tajek. Yang pertama adalah keris nomor 8601
Mari kita buka. Keris berdapur tilam mupih, tejo kinurung, tapi di sor-soran ini ada tambalnya. Sebenarnya garisnya ini nyambung, cuman karena ditambahi tambal. Karena tambal itu adalah semacam satu pamorekan, sehingga seolah-olah garisnya terputus. Sejatinya tidak terputus, tapi ketutup sama pamor tambal ini. Tilam mupih, tambal tejo kinurung, tangguh Tuban Mojopahit. Kalau kita melihat tentang ciri khas daripada keris Tuban itu mayoritas lurus. Kata mayoritas bukan berarti tidak ada yang meluk. Kalau kita lihat dari sisi sirah cecaknya, dia bueng, bukan lancip. Ke ujung bilahnya bisa masuk menjadi nguceng mati, jadi lancip. Tapi kekhasan Tuban, bilahnya adalah tebal atau kita sebut dengan ngelimpo. Karena ini Tuban Mojopahit, ya panjangnya ya tidak jauh-jauh dari keris Mojopahit. Makanya keris Tuban Mojopahit rata-rata mayoritas panjangnya di bawah 36. Tapi selalu ada pengecualian. Seorang empu yang hidup di era Mojopahit yaitu Empu Salahita. Dia punya kebiasaan membuat sesuatu keris lebih panjang dari keris Tuban Mojopahit pada umumnya. Mari kita masuk pada suatu ilmu tajek yang kita bahas hari ini. Seperti kita sama-sama tahu secara filosofis, tilam mupih adalah sebagai pembentuk dasar kekuatan dalam berumah tangga. Berarti ini adalah semacam suatu keris untuk kekokohan dalam berkeluarga. Dan menurut saya ini suatu keris yang sebaiknya ada. Karena empu sadar bahwa kesuksesan orang di luar itu selalu dibangun sukses di keluarga terlebih dahulu. Makanya ini akan menjadi semacam satu keris pertama yang sebaiknya kita miliki. Ketika kita bicara tentang masalah tajek, apakah hanya tilam mupih saja? Sebenarnya tidak. Setiap keris selalu ada substitusi. Secara substitusi tajek atau filosofi dari tilam mupih, kita bisa menggunakan tilam sari. Bisa menggunakan jalak tilam sari, secara fungsinya hampir sama. Kemudian kita melihat tajek atau filosofi dari sisi pamor. Tejo kinurung itu adalah sesuatu terdiri dari pamor wengkon dan adek. Adek sendiri adalah untuk menghilangkan gangguan dari luar masuk ke dalam. Wengkon merupakan suatu perlindungan Tuhan seutuhnya. Sebenarnya ketika sudah adek, udah wengkon, itu sudah sangat protektif. Namun sang empu atas dasar permintaan daripada orang yang datang menambahkan yang namanya tambal. Bagi saya, secara filosofi tambal tidak lain tidak bukan adalah ternyata manusia itu bisa diserang oleh lawannya dari kelemahan dirinya. Diharapkan tidak lain tidak bukan tambal adalah untuk menutup celah pada diri kita agar kita tidak bisa ditembak oleh orang. Artinya adalah ketika ada orang menembak kita, itu jangan salahkan yang menembak. Barangkali karena kita tidak terlalu rapi dalam berlindung. Salah satu perlindungan terbaik adalah dengan menutupi celah ketidaksempurnaan kita. Jadi ketika ada adeknya, ada wengkonnya, ditambah lagi tambal, seolah-olah ini pusaka keluarga yang sangat-sangat protektif sekali. Dan ciri khas material Tuban Mojopahit sangat aduhai sekali bilahnya. Inilah pusaka nomor 8601. Mari kita lanjut kepada pusaka 82
8.253. Segera kita buka. Di sini adalah seperti tilam upih tetapi ada grenengnya, berarti jalak ngore. Dan pamornya itu sangat cantik sekali, yaitu largangsir. Dan menurut saya ini adalah lebih muda dari Tuban Mojopahit. Saya kategorikan di Tangguh Tuban Mataram. Bedanya apa antara Tuban Mataram dengan Tuban Mojopahit? Secara keseluruhan gayanya sih gaya Tuban. Namun pengaruh daripada Mataram sudah mulai ada. Saya sering melihat, tidak semua ya, saya melihat keris Tuban Mataram itu yang dari sirah cecaknya sudah mulai agak lancip. Tidak terlalu lancip seperti Mataram, tapi agak lancip seperti ini. Ini udah mulai agak lancip dikit. Kemudian terkait dengan masalah ekor daripada gonjo, itu sudah ada yang sebit rontal, sudah nggak nguceng mati lagi. Dan bahkan secara panjang pun juga sudah mendekati keris Mataram, sekitar 37. Namun di perkerisan itu selalu ada suatu pengecualian. Kalau pengen tahu ada keris-keris Tuban, era Tuban Mataram yang panjang-panjang, ya kebanyakan adalah keris Tuban Winongan. Jadi kalau di era Mojopahit itu adalah Tuban Empu Salahita. Kalau yang di era Mataram adalah Tuban Winongan, banyak yang panjang-panjang karena pengaruh dari aspek Maduranya juga mulai ada di sana. Nah, ketika kita melihat tentang yang berkaitan dengan masalah apa itu ilmu tajak atau filosofi, kalau kita bicara ini adalah tilam upih, jalak ngore. Jalak ngore secara filosofi tidak lain tidak bukan adalah memberikan suatu tambahan kita, yaitu semangat dalam berkarya. Sehingga kalau kita itu merasa agak loyo, kurang sesuatu bergairah dalam berkarya, kalau ingin mendapatkan semacam sesuatu semangat dalam berkarya, filosofi itu ada pada jalak ngore. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang masalah pamornya, largangsir itu masuk dalam kategori ya kita sebut dengan pamor miring. Kebanyakan pamor miring menurut saya itu selalu ada unsur kewibawaannya. Namun setiap pamor selalu ada tambahannya yang membedakan dengan pamor yang lain. Jadi kalau menurut saya secara filosofi atau ilmu tajak daripada largangsir tidak hanya seputar kewibawaan, sekaligus untuk menolak guna-guna ataupun santet, termasuk untuk menolak gangguan makhluk halus. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa kebanyakan pamor miring itu nuansa utamanya lebih ke arah kewibawaan, entah itu belarak sineret, apa itu ron genduru, atau ron pakis, atau nogo rangsang dan lain sebagainya. Namun setiap pamor itu punya tambahan lebihnya. Contohnya sederhana begini. Kulit semongko itu terkategori dalam pamor dalam kelompok bulat-bulat. Kalau sudah kulit semongko bulat-bulat, urusannya kesejahteraan. Namun tidak hanya kesejahteraan, di kulit semongko juga ada semacam sesuatu tambahannya untuk memudahkan kita dalam bergaulan. Sama aja seperti kalau kita melihat tentang semar. Semar itu pada dasarnya itu adalah untuk ya katakanlah pengasihan, betul, agar kita dikasih. Namun di semar itu kan ada, kalau paling tidak ada 3 yang sering ada: semar lungguh, semar mesem, semar kuncung. Bagi saya ketiga-tiganya ada unsur yang namanya pengasihannya. Namun khusus yang mesem memang super untuk pengasihan seutuhnya. Namun kalau kuncung pengasihan yang ada berbau spiritualitasnya, dan lungguh adalah pengasihan
ada unsur untuk mendudukkan perkara yang kita hadapi pada proporsinya dengan baik. Jadi buat saya keris itu adalah multifungsi, multi tafsir juga. Nah, inilah yang kita sebut dengan ilmu tajak. Contoh yang lain, kita bicara tentang masalah pusaka kepemimpinan. Ada orang yang suka dengan nogo sosro, ada ganan atau profil nogonya. Ada yang tidak suka dengan yang namanya ganannya yang polosan, ada namanya mangkurat, rat bumi, mangku bumi, ya kepemimpinan. Ontobogo pun juga masuk dalam kategori pusaka kepemimpinan, karena menurut pemahaman di Hindu, dewa penguasa bumi itu adalah Ontobogo. Kita bicara tentang masalah pusaka spiritual, di situ ada kolo nada, kolo waktu nada berserah untuk mengingatkan kita senantiasa berserah. Ada jaran goyang. Jaran adalah maskulinitas, simbol kelaki-lakian, kejantanan sejatinya. Ego goyang, bersihkan egomu ketika kamu ingin bertemu dengan Tuhanmu. Pusaka pengingat Tuhan spiritual juga Megantoro. Kemarin ada orang mengatakan bahwa jalak semulang gandring untuk apa? Ya sama, tinggal masalah kesesuaian rasa. Jadi kalau kesesuaian rasa Anda cocok dengan Megantoro, ya Megantoro. Kalau Anda ingin senantiasa ingat sama Tuhan, ya pusaka ketuhanan yang lain adalah jalak semulang gandring kalau Anda cocok dengan itu. Jadi keris itu juga tersubstitusikan, termasuk ketika kita memahami pemahaman kita tentang Luk 13 itu adalah untuk perlindungan, betul. Tapi ketika bicara tentang Parung Sari, Luk 13 memang ada perlindungannya, tetapi ada tambahan Parung Sarinya itu untuk pusaka kesejahteraan. Jadi demikianlah saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, apa yang bisa saya persembahkan pada tayangan 180 ini. Tetap saja belajar berkeris bukan untuk membuat kita jadi ahli. Senantiasa belajar berkeris tidak lain tidak bukan hanya untuk menumbuhkan tambahan rasa cinta kita pada budaya Tosanaji ini. Dengan cintanya, kemudian kita memiliki harapan kita tidak lain tidak bukan tingkah laku kita menjadi berubah menjadi lebih baik. Karena secara filosofi dalam Tosanaji itu akan mempengaruhi perubahan tingkah laku kita, yang ujung dari cerita ego kita akan jadi menurun. Jadi kalau menurut saya, ketika kita tambah banyak belajar berkeris, kok malah menjadi kita tambah sombong, maaf, menurut saya Anda salah belajar berkeris. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya pun sendiri tidak terasa sudah 57 tahun. Bicara perjalanan waktu, semuanya serba terbatas. Namun saya tetap berikhtiar selama hayat di kandung badan. Saya tahu saya terlahir di Nusantara, bumi yang saya pijak, langitnya yang saya junjung. Barangkali hanya dari aspek budaya Tosanaji ini saya mampu mengangkat langit Nusantara kita. Perkara Anda mau mengangkat dari yang lain, berpulang kepada peran kehidupan Anda masing-masing. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun.